Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-khamisu al-mu'arrafu bi al. Beliau memasuki pembahasan isim yang ma'rifah, ya, isim yang kelima dari isim-isim yang ma'rifah, yaitu al-mu'arrafu bi al, yaitu isim yang ma'rifah dengan masuknya al. Qauluhu, kemudian Ibnu Hisham rahimahullah berkata, thumma dzul adati, kemudian isim yang ma'rifah berikutnya yaitu dzul adati. Dzul adah itu adalah salah satu ungkapan atau istilah yang digunakan oleh ahli nahwu untuk sesuatu yang dima'rifahkan dengan al. Ya, jadi pemilik adah, yang adahnya itu maksudnya adalah wahia al. Ya, yang dimaksud adah adalah al. Wahia al indal khalili wasibawaihi, yaitu al menurut pendapatnya al-Khalil dan Sibawaih. Lallamu wahdaha khilafan lil akhfashi. Jadi yang membuat ma'rifah itu al, ya, bukan lamnya saja, ya. Namun berbeda dengan pendapat Akhfash, ya. Akhfash beliau berpendapat yang memakrifahkan itu adalah lamnya saja. Wa takunu lil ahdi, dan al itu bisa untuk ahdi, ya. Ya, nanti akan dibahas itu, ya, contohnya fi zujajatin az-zujajatu. Ya, fi zujajatin az-zujajatu. Nah, di sini kaca, ya, kaca itu yaitu zujajah. Az-zujajatu yang kedua itu yang dimaksud adalah zujajatin yang sebelumnya. Wajah al-qadi. Nah, demikian juga wajah al-qadi. Ya, di sini al-qadi di sini juga adalah alnya adalah al-ahdiyah. Ya, nanti akan dijelaskan maksudnya. Au lil jinsi, atau untuk ma'rifah yang jinsiyah. Ya. Jadi disebut al-jinsiyah. Nah, itu seperti ini menunjukkan semua jenis, ya, dari yang dimasuki al itu. Contohnya ka'ahlakan nasa ad-dinaru wa dirhamu. Ya, dinar dan dirham itu telah membinasakan manusia. Atau contohnya pada firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya. Maka di sini al-ma di sini adalah al-jinsiyah, ya, artinya menunjukkan jenis air itu, ya, bukan kemudian setiap individu dari air. Au listighraqi afrodihi, ya, atau listighraqi afrodihi, ya, mengambil semuanya dari individu-individu tersebut. Ya, nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, di sini al-insanu itu menunjukkan seluruh manusia. Au sifatihi, ya, atau mengumpulkan semua sifat-sifatnya. Nahwu zaidunir rajulu. Zaidun adalah seorang laki-laki. Maksudnya dia memiliki semua sifat laki-laki. Hadzal qismul khamisu minal ma'arifi. Ini adalah jenis yang kelima dari isim-isim yang ma'rifah. Wa huwal mu'arrafu bi al, yaitu yang dimakrifahkan dengan al. Wa qad ikhtalafan nahwiyuna fi harfit ta'rifi fi mithlil ghulami. Para ulama nahwu berbeda pendapat, ya, apa sebetulnya yang memakrifahkan isim. Ya, contohnya dalam al-ghulam. Ya, yang memakrifahkan itu apa? Faqala al-Khalilu banu Ahmada wa Sibawaihi.
Ya, berkata Al-Khalil bin Ahmad dan Sibawayh, al-mu'arrafu huwa al. Yang memakrifahkan adalah al. Ai al-harfani ma'an. Ya, artinya kedua huruf tersebut secara bersama-sama. Ya, jadi tidak satu-satu tapi keduanya. Kita lihat ya, unzur kitab Sibawayhi. Ya, pendapat ini ada dalam ya wallahu alam dalam Alkitabnya Sibawayh. Tsumma ikhtalafa fil hamzati. Ya, namun Al-Khalil dan Sibawayh itu berbeda pendapat mengenai hamzah yang ada di al. Faqala al-Khalilu, Al-Khalil berkata, al-hamzatu hamzatu qata'in asliyatun bidalili fathiha. Al-Khalil berkata, hamzah yang ada pada al itu adalah hamzah qata'. Ya, hamzah qata' ya berarti ditulis dengan ada hamzah di atasnya itu. Ya, artinya dia itu terus ada. Hamzah qata' asliyah mengapa? Karena kita memberikan harokatnya dengan fathah. Ya. Khudifat fit daroji takhfifan. Ya, namun ketika dia berada di tengah kata, maka dihapus untuk meringankan. Kita lihat catatan kaki. Hamzatul wasli kullu hamzin yathbutu fil ibtidai wa yasqutu fit daroji. Hamzah wasol adalah setiap hamzah yang tetap ada dalam permulaan sebuah kalimat ya, dan hilang ketika berada di tengah suatu kalimat. Wa hamzatul qata'i kullu hamzin yathbutu fi awwalil kalami wa fi darajihi. Sedangkan hamzah qata' adalah setiap hamzah yang tetap ada, baik itu ada di permulaan kalimat maupun di pertengahan kalimat. Walaha bahthun fi akhiril kitabi insyaallahu. Dan nanti akan ada pembahasannya di akhir kitab ini insyaallah. Li kathratil isti'mali. Ya, karena banyaknya digunakan di tengah kalimat ya, maka di sini hamzah dihapus yang menurut Al-Khalil itu bukan karena dia wasal ya, namun untuk takhfif, untuk meringankan ya, karena banyak digunakan ya, dalam tengah kalimat. Wa hadza huwar rajihu, dan ini adalah pendapat yang kuat ya, lebih kuat di sisi Syekh Abdullah Al-Fauzan. Li salamatihi min da'waz ziyadati. Ya, karena ini selamat dari sangkaan atau pendapat bahwa hamzahnya itu adalah hamzah tambahan. Ya, memang hamzah qata', namun dia ketika di tengah kalimat dia dihapus. Wa qala Sibawayhi, dan Sibawayh berkata, innaha hamzatu waslin. Hamzah yang ada pada al itu adalah hamzah wasol. Ya, ini adalah pendapat Sibawayh. Wal qawlu tsani annal mu'arrifa huwal lamu wahdaha. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Akhfash, bahwa yang memakrifahkan itu adalah lamnya saja, bukan al. Kita lihat catatan kaki. Al-masyhuru 'indan nuhati annal mu'arrifa 'inda Sibawayhi huwal lamu wahdaha. Namun yang masyhur di sisi para ahli nahwu bahwa yang memakrifahkan menurut pendapat Sibawayh itu adalah lamnya saja. Ya, ini yang masyhur. Padahal tadi Ibnu Hisham mengatakan bahwa Sibawayh berpendapat bahwa yang memakrifahkan itu adalah dua huruf yaitu al. Wa qad nassa alaihi Ibnu Hisyamin fi syarhihi 'alal qatri mukhalifan ma fil matni. Dan ini yang ditunjukkan oleh Ibnu Hisyam dalam syarahnya, ya beliau mensyarah Qatrun Nada dan berbeda dengan matannya. Ya, di matannya beliau mengatakan Sibawayh berpendapat al dua-duanya, ya, hamzah dan lam. Namun di syarahnya beliau menyebutkan bahwa Sibawayh berpendapat bahwa yang memakrifahkan itu adalah lamnya saja.
Wa dzakara as-Suja'i fi hasyiyatihi ala syarhil Qatri as-safhata ats-tsaniyata wal khamsina. Ya, beliau mengatakan pada hasyahnya, ya, As-Suja'i itu memiliki hasyah terhadap syarah Qatrun Nada milik Ibnu Hisham, anna hadza qaulun akharu li Sibawaihi, ya, bahwa ini adalah pendapat yang lain dari Sibawaihi. Artinya Sibawaihi memiliki dua pendapat, yang satu al, yang satu lamnya saja yang memakrifahkan. Wa huwa anna harfat ta'rifi thunaiyun, ya, bahwa huruf ta'rifnya itu adalah thunai, ya, ya, terdiri dari dua. Walakinna hamzatahu hamzatu waslin, ya, namun hamzahnya itu adalah hamzah wasal, ya, seperti pendapat yang tadi. Mu'tadun biha fil wad'i, ya, jadi itu dimaksudkan seperti itu ketika meletakkannya. Artinya ketika meletakkan hamzah itu dimaksudkan sebagai hamzah wasal. Wa mithlu hadzal khilafi la yastafidu minhu at-talibu. Namun perbedaan pendapat seperti ini, apakah yang memakrifahkan itu al atau lam saja, itu tidak bermanfaat bagi pelajar. Wala siyyamal mubtadi'u, terlebih lagi terhadap pelajar, ya, atau penuntut ilmu pemula, ya, seperti kita. Fakana 'alal musannifi rahimahullahu alla yadhkurahu, ya, maka sebaiknya itu Ibnu Hisham itu tidak perlu menyebutkannya di sini. Ya, undur al-jana ad-daniyah. Ya. Kemudian wal hamzatu zuyyidat lin nutqi bisakini. Nah, menurut al-Akhfash itu yang memakrifahkan itu lam saja. Ya, namun hamzahnya itu ditambahkan hanya untuk pengucapan. Ya, karena tidak mungkin kita mengucapkan sesuatu yang langsung sukun. Ya, gitu tidak mungkin. Maka dibaca al. Nah, itu hanya untuk ditambahkan untuk pengucapan saja. Fala madkhala laha fit ta'rifi, namun dia tidak termasuk dalam pemakrifah. Wa hadza qaulul Akhfashi, ini adalah pendapat dari al-Akhfash. Wa alil mu'arrifatu thalathatu anwa'in, ya, al yang memakrifahkan itu ada 3 macam. Al-awwalu li ta'rifil ahdi, ya, yang pertama adalah untuk memakrifahkan sesuatu yang, ya, sudah diketahui, ya, al-ahdiyah. Ai ta'rifu dzil ahdi bima'na asy-syai'ul ma'hud. Ya, artinya untuk memakrifahkan sesuatu yang sudah maklum, ya, sudah diketahui. Ya, sesuatu yang telah diketahui. Wa hiyallati tadkhulu 'alan nakirati fatufiduha darajatan minat ta'rifi. Ini adalah al yang masuk pada suatu isim nakirah, kemudian dia membawa faedah, dia itu mencapai derajat ma'rifah. Taja'alu madalulaha fardan muayyanan ba'da an kana mubahaman syai'an. Ya, al di sini itu membuat yang ditunjukkan itu menjadi individu yang tertentu. Ya, setelah sebelumnya itu adalah sesuatu yang umum dan masih samar. Wal ahdu thalathatu anwa'in, dan ta'rif ahdiyah ini ada 3 jenis. Alifun, ya, yang pertama ahdun dzikriyun. Yang pertama adalah ahdun dzikriyun. Ya. Wa huwa an yakuna madkhulu al taqaddama lahu dzikrun fil kalami. Ya, jadi masuknya al di sini itu untuk menunjukkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Kaqaulihi ta'ala, contohnya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa perumpamaan cahaya Allah
itu adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus dan di dalamnya ada pelita yang besar. Nah, di sini misbahun. Nah, kemudian al-misbahu. Nah, al-misbahu di sini adalah menunjukkan misbah yang disebut sebelumnya. Ya, pelita tersebut ya, di dalam kaca, ya zujajatin. Kemudian az-zujajatu. Nah, di sini az-zujajatu di sini menunjuk pada zujajah yang telah disebut sebelumnya. Ya, jadi pelita itu ada dalam kaca. Kemudian kaca tersebut ya seakan-akan bintang yang bercahaya. Ya, bintang yang bercahaya ya seperti mutiara. Wa faidatuha at-tanbihu ala anna mashubaha huwal awwalu bi'ainihi. Yang di sini faedahnya adalah untuk ya menunjukkan bahwa masuknya al di sini itu adalah untuk menunjukkan yang pertama. Ya, menunjukkan yang pertama yang disebut sebelumnya, ya bi'ainihi. Ya, unzur mughnil labib, ya. Wa ma ba'daha. Ya, kita bisa melihat penjelasannya di Mughnil Labib. Ini juga kitab tulisan dari Ibnu Hisham. Ba'un, kemudian yang B, ahdun dhihniyun. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah ada dalam pikiran. Wa huwa an yakuna madkhulu al ma'luman ladal mukhatabi. Ya, maksudnya adalah masuknya al di sini adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui di sisi lawan bicara. Nahwu ja'al qadhi. Ya, telah datang hakim tersebut. Nah, hakimnya itu baik yang ada dalam pikiran penutur dan juga pikiran lawan bicara itu sama. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa itu sama. Kemudian contoh yang lain idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadin muayyanin. Ya, jika di antara engkau dan di antara lawan bicaramu itu dimaksudkan seseorang hakim yang tertentu. Ya, artinya hakim yang sama. Kemudian berikutnya, contoh yang berikutnya adalah qala ta'ala idhuma fil ghari. Ya, idhuma fil ghari. Nah, di sini al-ghari di situ adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui ya baik oleh Allah yang berfirman dan juga orang yang menerima firman tersebut. Ya, di sini adalah dalam surat At-Taubah ayat 40. Ya, ketika mereka berdua itu berada dalam gua. Nah, guanya itu sudah gua yang diketahui oleh pembaca. Kemudian jimun yaitu C itu adalah ahdun huduriyun. Nah, ini adalah ahdun yang menunjukkan bahwa dia itu ada ketika waktu berbicara. Wa huwa an yakuna mashubu al-hadiran. Ya, bahwa menunjukkan bahwa yang dimasuki oleh al atau isim tersebut atau isim yang ma'rifah tersebut hadir pada saat pengucapan. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, ini adalah dalam surat Al-Maidah. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Ai al-yaumul hadiru. Yang dimaksud adalah hari ini. Wa huwa yaumu Arafah, yaitu hari Arafah.
li'annal ayata nazalat fihi, karena ayat tersebut diturunkan pada hari Arafah. Ats-tsani, ya, yang yang kedua, yaitu jenis mu'arrif yang kedua, yaitu li ta'rifil jinsi, ya, untuk mengarifahkan dalam bentuk jenisnya. Ini al-jinsiyah. Wa hiya allati tadkhulu ala lafdil jinsi li bayani haqiqatihi dzatiyatil qa'imati fi dzihni dunat ta'arrudi li afrodihi, yaitu al yang masuk pada suatu lafadz jenis, yaitu berarti masuknya ke isim jenis untuk menjelaskan hakikatnya secara dzatiyah, ya, dan ini juga ada atau difahami dalam pikiran tanpa adanya pertentangan mengenai individu-individunya. Ya, kita lihat contohnya supaya lebih mudah. Nahwu ahlakan nasad dinaru wad dirhamu. Dinar dan dirham itu telah membinasakan manusia. Ai jinsuhuma. Nah, yang membinasakan itu adalah jenis dari dinar dan dirhamnya. Walaisal muradu kulla fardin. Ya, bukan maksudnya di sini adalah setiap dari dinar dan dirham itu membinasakan manusia. Fa inna minat dananiri wat darahimi ma yakunu zadan li sahibihi ilal jannati. Mengapa? Karena di antara uang-uang dinar dan uang-uang dirham itu ada yang menjadi bekal bagi pemiliknya menuju surga. Artinya tidak bisa dimutlakkan bahwa setiap dirham dan dinar itu membinasakan manusia. Namun secara umum seperti itu, ya, dari jenisnya saja. Namun kita tidak bisa mengatakan setiap dinar dan dirham itu adalah pembinasa. Karena kalau kita menyedekahkannya, ya bisa jadi itu menjadi wasilah bagi kita untuk menuju surga. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya. Kami jadikan dari air, ya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya, ai min hadhil haqiqati, yaitu dari air ini, dari jenis airnya. La min kulli syai'in ismuhu ma'un, ya, bukan dari segala sesuatu yang dinamakan air, ya, karena air itu tidak kemudian semua yang air itu digunakan untuk menjadikan sesuatu yang hidup. Ya, seperti itu. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga adalah lil istighraqi, ya, untuk istighraq, ya, untuk mengumpulkan. Wa hiya dakhilatu ala wahidin minal jinsi li ifadatil istighraqi wasyumuli. Ya. Jadi ini al istighraqiyah ini adalah al yang masuk pada suatu jenis, ya, suatu isim jenis, untuk membawa faidah dia itu mengumpulkan dan, ya, mengandung, seperti itu. Ya, jadi istighraq sesuai namanya untuk mengumpulkan semua jenis tersebut. Wa alamatuha sihhatu wuqu'i kullin mauqi'aha, yaitu memungkinkan al istighraq itu diganti dengan lafadz kullu. Ya, itu tanda bahwa alnya adalah istighraqiyah. Wa hiya imma listighraqil afrodi. Al-istighraqiyah itu bisa jadi untuk mengumpulkan seluruh individu-individu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu dijadikan atau diciptakan bersifat lemah. Ai maksudnya kullu fardin min afradil insani dha'ifun. Ya, maksudnya bahwa setiap individu dari seluruh individu manusia itu adalah lemah. Jadi semuanya itu lemah. Au
listighraqi sifatil afrodi, atau untuk mengumpulkan sifat-sifat dari individu-individu. Nahwu, ya contohnya Khalidunir rajulu. Ya, Khalid adalah seorang laki-laki. Ai al-jami'u li sifatir rijalil mahmudati. Artinya al di sini untuk mengumpulkan semua sifat-sifat laki-laki yang terpuji, yang baik. Idh law qila Khalidun kullu rajulin. Jika demikian, jika dikatakan Khalidun kullu rajulin, Khalid adalah ya kullu rajulin, seperti itu, ala wajhil mubalaghati wal majazi la sahha. Ya, dari sisi mubalaghah, ya penyangatan dan juga majaz, bahwa Khalid adalah setiap laki-laki, maka sah-sah saja. Ya, tapi dari sisi mubalaghah dan majaz. Bima'na annahu jtama'a fihi maftaraqa fi ghairihi minar rijali. Ya, artinya bahwa di dalam Khalid itu terkumpul di dalamnya seluruh sifat-sifat yang membedakan seorang laki-laki dengan, atau membedakan laki-laki dengan yang selainnya. Ya, jadi berkumpul semuanya di si Khalid tersebut. Ya, wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, kitab ini yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ai al-kitabul kamilu fil hidayatil jami'i li sifati jami'il kutubil manzilati wa khasaisiha. Ya, artinya kitabnya di sini kitab yang sempurna. Ya, yang sempurna dalam memberikan hidayah secara yang mengumpulkan, ya, kitab yang sempurna dalam hidayah yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat yang ada pada kitab-kitab yang diturunkan dan juga kekhususan-kekhususannya. Ya, jadi Alkitab yang dimaksud di sini yaitu Al-Quran itu mengumpulkan seluruh sifat-sifat dan kekhususan dari kitab-kitab yang diturunkan. Ya, ini adalah al-istighraqiyah. Ya, termasuk al-istighraqiyah adalah al pada alhamdulillahi. Ya, jadi alhamdu itu listighraqi jami'il mahamidi. Ya, al di sini mengumpulkan seluruh jenis pujian. Jadi seluruh jenis pujian itu dikumpulkan hanya untuk Allah. Alhamdulillahi. Wal farqu baina hadhil aqsami tsalatsati. Jadi perbedaan antara tiga jenis al ini yaitu al-ahdiyah, kemudian al-jinsiyah dan al-istighraqiyah itu adalah annal ahdiyata yuradu bimadkhuliha fardun muayyanun. Ya. Al yang ahdiyah itu adalah dimaksudkan dengan masuknya al ke isim nakirah itu adalah untuk memaksudkan individu yang tertentu. Nah, itu al-ahdiyah. Jadi untuk menunjukkan individu tertentu. Wallati li ta'rifil jinsi yuradu bimashubiha al-haqiqatu nafsuha. Sedangkan al yang jinsiyah atau untuk memakrifahkan jenis itu masuknya al ke dalam isim jenis itu dimaksud dengannya adalah hakikatnya sendiri, ya, bukan individunya. Contohnya tadi dinar dan dirham itu membinasakan manusia. Yang dimaksud adalah hakikat dinar dan dirham, bukan kemudian setiap dinar dan dirham itu membinasakan. Ya, la ma tasduqu alaihi minal afrodi, ya, bukan yang tepat atau yang berlaku baginya dari individu-individu. Contohnya kembali tadi, dinar dan dirham itu bisa jadi menjadi wasilah bagi seseorang untuk masuk surga. Wallati lil istighraqi yuradu bimashubiha kullul afradi haqiqatan aw majazan. Sedangkan al yang istighraqiyah itu dimaksudkan dengan masuknya al ke isim tersebut adalah setiap individu tersebut secara hakikatnya atau secara majaz. Ya,
tadi ada catatan kaki. Oh, yang pertama tadi adalah al-ayatu taqaddama i'rabuha fi akhir ismil isyarati. Nah, i'rab untuk Al-Baqarah sudah berlalu di pembahasan isim isyarah. Sedangkan untuk penjelasan yang kedua ini ya kembali ke kitab yang disebutkan tadi. Kemudian Ibnu Hisham menutup mu'arraf bi'al ini wa qawluhu wa ibdalul lam miman lughatun himyariyatun. Ya. Wa ibdalul lam miman lughatun himyariyatun. Ya. Sedangkan menurut dialeknya orang Himyari ya atau kaum Himyari itu lam itu digantikan dengan mim. Ai ibdalul lami fi alil ma ai ibdalul lami fi alil mu'arrifati lughatun liqabilati himyarin min qabailil yamani. Ya. Jadi menggantikan lam dengan al, menggantikan lam dengan mim pada al itu adalah bahasanya kabilah Himyar, yaitu adalah di antara kabilah yang ada di Yaman. Fayaquluna fi al-ghulami, mereka mengatakan dalam al-ghulam itu am-ghulamu. Ya, bukan al-ghulamu tapi am-ghulamu. Kemudian wa fil farasi, dalam al-faras itu am-farasu. Ya, ini adalah bahasanya suku atau kabilah Himyar. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.